Go Gas. Go. Halo, selamat datang di GoCast, Broadcast Your Story. Kali ini kita akan kembali membahas isu-isu hangat yang nantinya akan dicakapkan, bualkan, ceritakan, komunikasikan, dan diskusikan hanya di GoCast. Nah, buat sobat GoCast kalian di rumah maupun di mana saja, Anda dapat menyaksikan tayangan live kami di Facebook GoTV, atau nantinya Anda dapat mengunjungi YouTube kami. Silakan ketik GoCast Capri, nantinya Anda dapat melihat tayangan-tayangan kami. Kembali lagi di GoCast bersama saya Asti Lalasati. Kali ini isu penting yang akan kita bahas adalah perekonomian nasional. Bicara soal perekonomian nasional, kita bicara soal kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi suatu negara tentu dipengaruhi oleh CAD salah satunya, Current Account Deficit, yang artinya neraca transaksi berjalan. Bagaimana nilai impor dan nilai ekspor ini bisa stabil? Kalau di Indonesia, status quo-nya memang nilai impor lebih besar dibanding nilai ekspor. Tapi salah satu upaya yang ingin digalakkan oleh pemerintah pusat adalah bagaimana kita bisa membuat CAD ini stabil. Harapannya bukan dengan mengurangi biaya impor, karena biaya impor kita 75% bahan baku, tapi meningkatkan ekspor. Salah satu terobosan untuk meningkatkan ekspor adalah Free Trade Zone. Nah, kali ini saya ditemani oleh ahlinya, Kepala BP Bintan Wilayah Tanjung Pinang. Selamat datang Ibu Danielta. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nantinya kita akan bicara soal kestabilan ekonomi, tapi tidak hanya berdampak makro, tapi juga ekonomi mikro, khususnya Tanjung Pinang. Ibu, mungkin bisa dijelaskan Ibu, definisi Free Trade Zone ini apa sih Ibu? Ini sudah lama ya, kawasan Free Trade Zone di Tanjung Pinang ini ditetapkan dengan tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 32. Nah, di situ diharapkan kawasan ini dibuat suatu kawasan untuk dimana nanti adanya pembebasan pajak, ya, tidak memberikan biaya bebas pajak lah, sehingga untuk menarik para investor untuk berinvestasi di kawasan Free Trade Zone. Jadi daya tariknya itu adalah insentif pajak atau bebas pajak. Oke, seperti itu. Sebelum jauh nanti kita membahas tentang investasi tadi bebas pajak, kita ada tayangan yang perlu ditonton dulu, highlight berikut ini. Mendorong aktivitas ekspor dapat menjadi jawaban untuk pertumbuhan ekonomi, namun dengan minimnya hasil sumber daya alam dan sektor industri yang tidak cukup kuat pada masa peralihan ini, maka investasi menjadi jawabannya. Upaya strategis dilakukan pemerintah untuk mendukung iklim investasi. Pembenahan dilakukan dari hulu ke hilir, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di antaranya dengan memangkas waktu dan menyederhanakan regulasi. Namun ini bukanlah perkara mudah, terlebih selama bertahun-tahun regulasi di Indonesia, khususnya di daerah, dinilai belum mendukung iklim investasi. Pelayanan yang terbelit, lama, dan terlalu banyak pintu yang harus dilalui membuat investor enggan menanamkan modalnya di daerah. Lantas, langkah konkret apa yang akan ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan regulasi dan penyederhanaan birokrasi dalam rangka kecepatan dan ketepatan bagi pelayanan publik, serta mendukung iklim dan daya saing investasi, sehingga tercipta harmonisasi yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Tadi bicara soal investasi, Bu, karena di awal saya bisa bicara soal CAD seberapa penting untuk kestabilan ekonomi nasional. Berarti kan FTZ ini penting ya, Bu ya? Insya Allah penting. Kita percaya bahwa FTZ penting. Kalau boleh tahu, Bu, sebenarnya tadi baru bahas bebas pajak. Ada insentif lain kah, fasilitas lain dari FTZ? Ya, sebenarnya kita harus pahami ya bahwa definisi FTZ itu kalau untuk di bahasa Indonesia kan, itu adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi itulah kenapa perlu adanya suatu kawasan khusus yang dimana di situ perdagangan, kemudian pelabuhan, ya, sebagai pintu masuk itu pelabuhan, itu mendapat keistimewaan, ya, insentif pajak, tax holiday seperti itu, sehingga para investor
disiapkan kawasan untuk berinvestasi, seperti mereka membangun industri, pergudangan, dan sebagainya. Lalu disiapkan juga fasilitas pelabuhan. Pelabuhannya inilah untuk ekspor keluar, kan memang pemerintah kita menggalakkan bagaimana ekspor ini bisa maksimal. Ya, kita tahu bahwa salah satu income negara itu kan ekspor, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya industri-industri akan tumbuh nanti di kawasan FTZ di Kota Tanjung Pinang khususnya, itu akan meningkatkan pendapatan, kemudian juga tenaga kerja yang bisa direkrut oleh para pengusaha itu. Gitu. Berarti sebenarnya FTZ hadir bukan hanya untuk ekonomi makro tadi ya, tapi juga ekonomi mikro skalanya ya. Betul. Lalu apa bedanya Bu dengan kawasan ekonomi khusus? Iya, ini merupakan sebenarnya kan FTZ dengan KEK itu pasti ada perbedaan. Ini merupakan strategi pemerintah ya, pemerintah pusat telah membuat strategi, pasti ada perbedaan antara FTZ dengan KEK. Nah, perbedaan ini tidak terlalu signifikan dalam artian ini sama-sama menguntungkan lah. Cuman kalau dalam FTZ itu seluruhnya itu ditanggung oleh pemerintah pusat, baik infrastruktur itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Tapi oleh KEK, di KEK itu digalakkan itu memang kemampuan daerah dan pengusahanya. Jadi investor yang masuk itu dialah menyiapkan kawasan, kayak kita contohnya di sini di Bintan sudah ada KEK Galang Batang. Nah, itu memang murni dari pengusaha dan pemerintah setempat seperti itu. Berarti Pemdanya. Iya, betul, seperti itu, sama Pemda. Tapi kalau FTZ itu dari pemerintah pusat yang menyiapkan infrastrukturnya seperti itu. Berarti memang ada perbedaan siapa yang mengendalikan siapa yang mengontrol antara FTZ dan KEK. Iya. Kembali soal FTZ karena memang Ibu di BP Bintan wilayah Tanjung Pinang ya. Saya lihat dari petanya FTZ Tanjung Pinang ini enclave, satu di Dompa, satu di Senggarang. Kenapa? Apa istimewanya dua wilayah ini? Ya, kalau menjawab pertanyaan itu Ibu mungkin agak sulit ya, karena kan Ibu masuk itu di tahun akhir di 2013 ya, tahun 2013, dan itu penetapan FTZ di Bintan oleh Kota Tanjung Pinang itu sejak tahun 2007. Tapi apapun itu kebijakan pemerintah pusat, itu pasti sudah ada kajian potensinya. Nah, kenapa ditetapkan di situ? Mungkin dengan pertimbangan sejak tahun 2007 itu kawasan Dompa itu salah satunya adalah digadang-gadangkan Pelabuhan Tanjung Moco itu sudah masuk ke dalam kawasan strategis nasional KSN. Begitu juga Senggarang. Di situ Moco adalah akan diprediksi akan menjadi pelabuhan ekspor. Nah, makanya tugas kita sebagai kami sebagai yang diamanahkan untuk bekerja di FTZ itu bagaimana merealisasikan konsep-konsep yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui rencana jangka panjang maupun jangka pendeknya seperti itu. Dari samping itu kita juga diberi kewenangan atau ya silakanlah Bu Den berserta teman-teman di FTZ mengusulkan renstra-nya seperti apa, rencana Ibu sendiri seperti apa. Setelah melihat, tentu kita punya misi, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Tanjung Pinang ini kan, mohon maaf, kita kan kota dagang, ya, kita ini kan kota pelajar, ya kan. Kemudian kita tidak seperti mungkin Bintan yang di situ ada sumber daya alam yang masih bisa diberdayakan, contohnya. Nah, kita harus tahu kekuatan kita itu di mana. Oh, kita kota dagang, berarti kita harus membuat satu kawasan yang bisa orang berinvestasi, kemudian berdagang dan mengekspor hasil investasinya seperti itu. Baik, kalau tadi Ibu cerita baru masuk di tahun 2013, sedangkan wilayah ini sudah dipilih jauh di tahun 2007 ya Bu? Berarti memang diliniasinya sendiri dari pemerintah pusat. 6 tahun, diliniasi 6 tahun pemerintah pusat. Belak-belakan Bu, potensi yang Ibu lihat dari Dompak apa dan Senggarang apa? Sebenarnya kalau jujur saja, kalau kita mau melihat, kita tidak usah pesimis. Tanjung Pinang ini lebih kecil wilayahnya, lebih kecil FTZ-nya, tidak. Dompa dengan yang tadi sudah diliniasi oleh pemerintah pusat, ya kan, itu dengan 1.300 hektar, Senggarang 1.303 hektar. Dibandingkan Bintan 60.000 hektar. Jadi kita hanya 2.000 lebih kurang 2.600, tapi Bintan lebih 60.000 hektar, tapi itu bukan menjadi suatu halangan. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kekuatan kita itu ada di pelabuhan. Kita ini kota dagang, Tanjung Pinang kota dagang. Bagaimana kita mengupayakan kekuatan kita ini, potensi-potensi kita ini seperti Senggarang, itu kita juga nanti mau bikin sekarang ini kita sedang pendekatan dengan Kementerian Perekonomian, di mana Senggarang itu mau dijadikan suatu settingan smart city. Smart city, di mana smart city ini memang sudah dilobi oleh pemerintah pusat akan
berafiliasi dengan negara luar. Jadi tapi Ibu belum bisa sebutkan negaranya karena ini masih dalam proses negara kita berunding. Nah, tapi bisa kita banggakan bahwa kita termasuk Tanjung Pinang untuk Smart City ini termasuk Tanjung Pinang dan ada 3 ya, Tanjung Pinang dan Batam dan Bintan untuk jadi Smart City di kawasan FTZ. Berarti itu Senggarang ya Bu ya, yang akan digodong-godongkan menjadi Smart City. Dan saya dengar-dengar master plan-nya itu jadi CBD ya Bu ya, Central Business District. Central Business District. Sedangkan Dompa industri manufaktur. Benar. Apa saja kisaran mungkin nanti ada pabrik apa sih di Dompa? Ya. Jadi memang kita ini sama investor tuh seperti kayak gimana ya, kayak kita harus benar-benar melayani dalam artian kita juga. Karena mereka datang itu bukan orang bodoh-bodoh ya. Mereka datang dengan perhitungan. Mereka adalah CEO besar, direktur besar, perusahaan-perusahaan besar dari mancanegara yang mau datang ke tempat kita. Nah, di awal-awal seperti Ibu di sini ya, di FTZ itu masuk tahun 2015 itu investor dari Spanyol, dari Spain. Mereka tertarik dengan hasil laut kita. Karena melihat Kepri seperti itu kan. Jadi mereka sudah mempelajari, mereka sudah melihat Natuna, sudah melihat Batam, sudah melihat Karimun. Lalu kita sharing gitu. Nah, cuman karena waktu itu tahun 2015 kita belum ada infrastruktur. Infrastruktur baru kita dapatkan ke Pemerintah Pusat itu sekitar tahun 2019. Jadi baru tahun lalu ya Bu? Iya, baru tahun lalu kita infrastruktur. Ya alhamdulillah dalam waktu berjalan target kita infrastruktur kita itu adalah akan nanti contohnya jalan ke Pelabuhan Tanjung Moco yang kita sedang upayakan bersama Kementerian Perhubungan juga teman-teman KSOP itu akan menjadi jalan kontainer. Kayak kita bayangkan 5 tahun ke depan itu akan ramai jalur-jalur kontainer yang akan membawa hasil-hasil industri yang ada di Dompa untuk dibawa ke Tanjung Moco ya dan akan diekspor gitu. Nah, bicara soal BP wilayah Tanjung Pinang Bu, tak kenal maka tak sayang katanya. Saya pengen tahu dong Bu, apa saja peran atau kinerja yang dilakukan oleh BP wilayah Tanjung Pinang ini? Iya, kita tentu saja ketika Ibu tahun 2013 bersama teman-teman, jadi kita di situ ada Ibu, ada Pak Tengku Dahlan, ada Pak Pamri, ada Pak Zamzami, Pak Almazur Amal, ya Pak Isan, kita berenam ini kan tim. Nah, di sini kita tentu pertama kali itu melaksanakan sosialisasi, memperkenalkan. Ada satu hal yang menarik ya, ketika Ibu perlu pertama kali masuk FTZ, Ibu membuat surat lah ke seluruh dinas instansi terkait, stakeholder terkait. Jadi waktu itu Kepala Bea Cukai kita Pak Hendra, zaman 2014 itu Pak Hendra, Ibu bikin surat mohon audiensi kepada Bea Cukai, kita memperkenalkan diri. Lalu beliau langsung datang sendiri ke kantor inisiatif sendiri. Sampai dia penasaran, ada ya Bu FTZ di Kota Tanjung Pinang. Jadi memang selama ini mungkin belum terlalu terekspos ya, FTZ Kota Tanjung Pinang ini enkla belum terekspos karena orang menyangka itu semua di bawah Bintan gitu. Nah, itulah yang kita sambil jalan kita sosialisasi ke pemerintah pusat pun juga. Dan ini kita ya dengan di FTZ ini untuk ke kementerian itu lebih kurang 17 kementerian terkait yang harus kita sounding. Ada Kementerian Perdagangan, Industri, Menko terutama ya kan, kemudian HAM, Kementerian Luar Negeri, PU juga pasti ya Bu ya, semuanya pasti. Tata ruang. Jadi 17 kementerian terkait yang harus kadang-kadang kita sounding. Tapi sekarang udah lebih bagus, udah lebih mengerucut di mana itu sudah dikelola oleh Menko dan BKPM. Jadi kalau kita mau ada hambatan dalam menarik investor atau misalnya investor mengalami hambatan, kita tinggal menyurati BKPM dan BKPM akan mengumpulkan kementerian-kementerian terkait itu untuk mencarikan solusi-solusinya. Bu, mungkin Sobat Gokas belum tahu Bu, BKPM apaan sih Bu? Badan Koordinasi Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sobat Gokas. Nah, ada ketua Dewan Kawasan kan ya Bu ya, di atasnya BP. Apa sih Bu fungsi ketua Dewan Kawasan sendiri? Ya sebenarnya Dewan Kawasan ini untuk mengorganisir ya, memanage. Kita di Kepri ini ada 4 BP ya, BP Batam, BP Karimun, BP Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, BP Bintan wilayah Kabupaten Bintan. Jadi itulah fungsi Dewan Kawasan adalah untuk memanage, membuat suatu program bersama bagaimana investasi itu masuk ke dalam ke Kepri, itu ya, ke Kepri khususnya di kawasan FTZ ini. Apa sih keunggulan Batam?
Apa sih keunggulan Karimun, keunggulan Tanjung Pinang, dan keunggulan Bintan? Misalnya Bintan di pariwisata, ya kan, Batam di industri shipyard, Karimun di shipyard. Nah, Tanjung Pinang apa? Kan gitu. Kita harus menggali potensi kita. Nah, Ibu makanya awal-awal itu juga berkoordinasi dengan teman-teman di Pemko. Alhamdulillah responnya sangat bagus ya, sejak zaman Pak Lis, kemudian almarhum Pak Sarul, dan sekarang Bu Rahma. Tetap kita itu berkomunikasi untuk menggali potensi bersama apa yang bisa kita buat di Kota Tanjung Pinang, khususnya di kawasan FTZ. Bu, menarik bicara soal tadi ada BP Karimun, BP Batam. Apa urgensinya BP Bintan dipecah nih? BP Bintan wilayah Bintan, BP Bintan wilayah Tanjung Pinang. Ya, otonomi daerah. Otonomi daerah Kan ya, Bu, ya. ada pemerintahnya kan berbeda, ya kan? Jadi pemerintah berbeda. Kalau Karimun kan satu, satu bupatinya satu, bukan dua bupati Karimun. Nggak ntar kalau kundur menjadi kabupaten tersendiri, atau ya kita nggak ngerti. Kemudian Bintan kan isunya kemarin juga ada mau muncul ya, Batam malah mau jadi provinsi sendiri, gitu-gitu ya. Kita juga harus pahami ada keterkaitan dengan pemerintah daerah. Berarti struktur organisasinya seperti apa, Bu? Apakah saling gandeng atau bagaimana sih? Enggak, sebenarnya kita ini apa namanya, kalau untuk sekarang ini struktur organisasi yang kita pahami adalah kita tuh bisa sendiri gitu ya. Jadi BP Bintan dan Tanjung Pinang walaupun sebutannya BP Bintan, tapi itu yang dianggap itu sebenarnya Pulau Bintan. Pulau Bintannya karena kita ada dua pemerintahan. Jadi di wilayah Tanjung Pinang dan wilayah Kabupaten Bintan, seperti itu. Apakah ini juga diatur dalam PP nomor 41 2017, Bu? Nomenklatur ini berarti? Iya, diatur juga. Berarti memang BP Bintan wilayah Tanjung Pinang. Iya. Sedangkan tim yang bekerja di BP Bintan wilayah Tanjung Pinang, saya pengen tahu apakah STOK-nya ini adalah orang-orang profesional, akademisi, atau bagaimana sih, Bu? Iya, awal Ibu menjadi Kepala BP Bintan wilayah Tanjung Pinang, itu ya dikasih SK sama gubernur. Ya, kita ibaratnya mau berbakti, mau berbuat sesuatu untuk daerah, seperti itu. Kita diberikan SK, ya udah kita kerja. Ya, tetap berkoordinasi dengan Dewan Kawasan, dengan kementerian terkait, tahu tadi kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari SOTK-nya memang kedepannya kemungkinan besar kita nanti mungkin ya Ibu melihat dari gambar yang apa yang sudah disampaikan oleh Menpan ya, Menpan karena di sini kan Menpan baru fungsi, itu nanti mungkin ada open bidding, seperti akan merekrut yang lebih profesional sesuai dengan skillnya masing-masing, seperti itu. Karena memang sangat banyak sekali misalnya di anggota 1 itu sudah seperti kayak struktur pemerintahan di kota. Jadi di SOTK BP FTZ ini itu udah sama seperti struktur pemerintahan suatu daerah. Seperti dinas gitu. Ya, enggak seperti kayak pemerintahan inilah, seperti kabupaten atau kota. Nah, seperti itu strukturnya. Seperti itu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, karena banyak yang belum kenalan sama BP ini. Iya. Ada berapa mungkin bidangnya? Cerita sedikit, Bu, tentang BP. Kalau anggota 1 itu sekarang Pak Pamri, beliau itu membidangi hukum, humas, kemudian membidangi masalah keuangan, manajemen sumber daya manusia, seperti apa ya, berkaitan dengan administrasi, ya, keuangan semua itu. Kalau anggota 2 itu Pak Zamzami, itu promosi, perizinan, ya, perizinan semua yang berkaitan dengan izin-izin seperti nanti kalau kita sekarang OSS ya, OSS itu nanti di anggota 2 yang urus rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan seperti itu. Nah, di anggota 3 kita itu khusus infrastrukturnya itu di pelabuhan, jalan, bendungan ya, bikin dam-dam air, kemudian listrik, seperti itu. Iya. Nah, anggota 4 yang Pak Isan itu ya seperti kayak kita inspektoratnya lah, bidang pengawasan, bidang pengendalian ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan strukturnya itu sudah seperti struktur satu daerah, entah satu daerah seperti itu. Ngomongin soal tadi ada anggota 3, Bu, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur oleh BP ini bisa nggak sih dilempar mungkin katakanlah ke pihak swasta atau Pemko atau Pemprov, atau harus nunggu dulu kucuran dana pusat baru bisa bangun jalan? Oh iya, karena kita kan BP Tanjung Pinang ini, Bintan, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun kan ada dana pusat ya. Jadi kita memang setiap tahun itu diberikan anggaran, ya alhamdulillah, yang bisa membangun infrastruktur di kawasan kita, di daerah kita. Kita usulkan dan kita itu panjang itu debatnya tuh sampai mendapatkan oh ini jalan ini harus dibangun berapa kilometer, kenapa jalan ini?
harus ada alasannya. Oh ya, karena di sana nanti akan dibangun tempat pariwisata, atau misalnya di sana akan ada industri ini akan masuk. Jadi banyak. Soundingnya ke semua kementerian ini Bu? Kalau anggaran hanya ke DCA, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan seperti itu. Karena kan baru tahun lalu dapat jalan ya Bu? Iya, benar. Kira-kira ada dapat jalan lagi nggak Bu di tahun ini? Alhamdulillah dapat. Tahun ini kita, ya alhamdulillah Ibu juga setelah 3 tahun, dan ini mungkin perlu di sini kesempatan ini Bu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya Dompak sama Senggarang yang menghibahkan lahannya. Amazing kan, luar biasa bagaimana masyarakat kita tuh sangat mendukung dia. Jadi lahan itu tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi, menghibahkan lahannya, dan ini kita terharu sebenarnya kan. Cuman Ibu kadang-kadang didesak-desak. Kapan Bu bangun? Setelah kita jalan ke Senggarang survei, kadang bawa kawan-kawan investor dari Singapura, dari Cina, dari Malaysia, dari Spanyol kemarin tuh. Nah, asal ketemu kan kita tanya Pak RT-nya, lurah, kapan lagi Bu jalan dibangun? Ini kan udah hibah, masyarakat nanya, mana nih jalannya? Dan alhamdulillah sekarang udah terjawab. Itu kita syukurin, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman dinas instansi terkait, kemudian masyarakat yang memberikan tanah dia tuh dengan sukarela. Itu luar biasa kan? Semuanya ini Bu? Iya, semuanya. Luar biasa. Tapi kalau misalnya Bu, memang dari anggarannya sendiri ada anggaran ganti rugi kah, atau memang selama itu sukarela ya tidak perlu? Nggak ada ganti rugi, makanya capek mujuknya. Siapa yang bujuk Bu Danielta langsung, atau ada pihak-pihak lainnya Bu, profesional? Semua kita turun tangan. Semua turun tangan ya Bu ya? Semua turun tangan, tim-tim kita di FTZ, kita ya aja ngopi bareng, aja ya ngobrol-ngobrol Kekuatan di ngopi ya Bu kantor. ya? Iya. Wah, seperti itu. Nah, kalau bicara soal tadi ada warga yang mau menghibahkan, sebenarnya dari sudut pandang Bu Danielta sendiri saja, apa sih keuntungan masyarakat Tanjung Pinang turut serta membangun perekonomian di FTZ? Yang jelas dengan mereka ikhlas sukarela seperti itu mempunyai harapan. Pasti mereka punya harapan, wah ini kan kalau misalnya ada terbuka jalan, terbuka akses, ini pasti ekonomi akan lebih maju, lebih bagus gitu. Jadi mungkin ya harapan kita bisa juga berperan di situ, masyarakat bisa secara ekonomi seperti gitu ya. Nanti entah mereka bikin ya entah kafe-kafe, atau misalnya yang seperti kedai pinggir jalan ya seperti itu. Makanya kita salut gitu ya, bahwa semangat masyarakat itu sendiri membuat kami pun juga semangat untuk terus bekerja dan mengejar supaya Tanjung Pinang ini tidak ketinggalan. Nah sekarang ya alhamdulillah ada satu proyek yang sudah menjadi isu nasional, karena proyek ini kita sudah sampai bahas di seluruh kementerian, dan ini mudah-mudahan menjadi ikon Kota Tanjung Pinang. Belum boleh dibocorkan ini? Belum boleh, tapi ada ya Bu ya proyeknya, dan harapan itu nggak boleh mati ya Bu. Insya Allah, dengan dukungan bersama mudah-mudahan ini terrealisasi gitu. Iya, terima kasih banyak masyarakat Tanjung Pinang, tentunya tadi sudah dapat satu bocoran ya bagaimana kebesaran hati masyarakat Senggarang ya Bu ya? Dua-dua, Dompak dan Senggarang, luar biasa. Dua-dua. Ketika wilayah-wilayah lain, kota-kota lain, mohon maaf ada polemik ganti rugi lahan, di Tanjung Pinang, warga Tanjung Pinang patut kita berikan applause luar biasa. Dan tentu saja keberhasilan Tanjung Pinang nantinya dalam hal perekonomian mikro ataupun mendukung yang makro tidak lepas dari campur tangan Pemkonya Bu. Ya. Di segmen selanjutnya kita akan mengundang satu narasumber lagi, tetap di sini saja. GoCast, broadcast your story. Go.